Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Al-Ghifari akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau biasa disebut CTL. CTL adalah salah satu strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh The Washington State Consortium for Contextual Teaching and Learning yang melibatkan 11 perguruan tinggi, 20 sekolah, dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang pendidikan di Amerika Serikat. Pendekatan kontekstual atau CTL adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan melibatkan 7 komponen untuk pembelajaran, yaitu afektif, konstruktif, bertanya, menemukan, masyarakat belajar, modelan, refleksi, dan penilaian yang sebenarnya. Johnson merumuskan pengertian CTL sebagai suatu proses pendidikan yang bertujuan membantu siswa melihat makna dalam bahan pembelajaran yang mereka pelajari dengan cara menghubungkannya dengan konteks kehidupan sehari-hari, yaitu dengan konteks lingkungan pribadinya, sosialnya, dan budayanya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sistem CTL akan menuntut siswa ke semua komponen utama CTL, yaitu menghubungkan yang bermakna, mengerjakan pekerjaan yang berarti, mengatur cara belajar sendiri, bekerja sama, berpikir kritis dan kreatif, memelihara atau merawat pribadi siswa, mencapai standar tinggi, dan menggunakan penilaian yang sebenarnya. Pendekatan CTL menurut Suryo yaitu merupakan suatu pendekatan yang memungkinkan siswa untuk menguatkan, memperluas, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang memperoleh dalam berbagai macam mata pelajaran yang baik di sekolah maupun di luar sekolah. Beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar pada saat guru menghadirkan dunia nyata ke dalam kelas dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Sementara siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan dari konteks yang terbatas demi sedikit dan dari proses mengkonstruksi diri sendiri sebagai bekal untuk memecahkan masalah di kehidupan yang nyata. Kemudian kita ke langkah-langkah model kontekstual teaching and learning, yaitu ada modeling, yang kedua adalah questioning, yang ketiga ada learning community, yang keempat ada inquiry, yang kelima ada constructivism, yang keenam adalah reflection, yang ketujuh ada authentic assessment. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan landasan filosofi pendekatan CTL yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas. Strategi memperoleh pengetahuan lebih diutamakan dibandingkan dengan banyak siswa mengingat pengetahuan. Konsep konstruktivisme menuntut siswa untuk dapat membangun arti dari pengalaman baru pada pengetahuan tertentu. Yang kedua adalah inquiry. Menemukan merupakan strategi belajar dari kegiatan pembelajaran kontekstual. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh siswa diharapkan bukan hasil mengingat seperangkat fakta-fakta, tetapi hasil dari menemukan sendiri kenyataannya. Yang ketiga yaitu bertanya atau questioning. Bertanya merupakan keahlian dasar yang dikembangkan dalam pembelajaran CTL. Bertanya dalam pembelajaran dipandang sebagai kegiatan guru untuk mendorong, membimbing, dan menilai kemampuan berpikir siswa. Bagi siswa, kegiatan bertanya merupakan bagian penting dalam melaksanakan pembelajaran yang berbasis inquiry, yaitu menggali informasi, menginformasikan apa yang sudah diketahuinya, dan mengarahkan perhatian pada aspek yang belum diketahuinya. Kemudian yang keempat, masyarakat belajar atau learning community. Masyarakat belajar merupakan penciptaan lingkungan belajar dalam pembelajaran kontekstual. Masyarakat belajar juga adalah kelompok belajar yang berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk berbagi pengalaman dan gagasan. Yang kelima, pemodelan atau modeling. Model merupakan acuan pencapaian kompetensi dalam pembelajaran kontekstual. Konsep ini berhubungan dengan kegiatan mendemonstrasikan suatu materi pelajaran agar siswa dapat mencontoh atau agar dapat ditiru
belajar atau melakukan dengan model yang sudah diberikan. Yang keenam, refleksi. Refleksi merupakan langkah akhir dari belajar dalam pembelajaran konstruktivisme. Konsep ini merupakan proses berpikir tentang apa yang telah dipelajari, proses telaah terhadap kejadian, aktivitas, dan pengalaman yang dihubungkan dengan apa yang telah dipelajari siswa, dan memotivasi munculnya ide-ide baru. Dan yang terakhir, ketujuh, penilaian yang sebenarnya. Penilaian yang sebenarnya merupakan proses pengumpulan dan berbagai data dan informasi yang bisa memberikan guru perkembangan belajar siswa. Dalam pembelajaran kontekstual, penilaian ditekankan pada proses pembelajarannya. Maka data dan informasi yang dikumpulkan harus diperoleh dari kegiatan yang nyata dikerjakan siswa pada saat melakukan proses pembelajaran. Nah, itulah ketujuh langkah-langkah dalam model pembelajaran kontekstual teaching and learning. Kemudian kelebihan model kontekstual teaching and learning, yaitu pembelajaran menjadi lebih bermakna dan real. Artinya siswa dituntut untuk dapat mengungkapkan, menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Hal ini sangat penting sebab dengan mengkorelasikan materi yang ditemukan dengan kehidupan nyata, bukan saja bagi siswa materi itu akan berfungsi secara fungsional, akan tetapi materi yang dipelajarinya akan tertanam erat dalam memori siswa sehingga tidak akan mudah dilupakan. Kemudian pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa karena model pembelajaran CTL menganut aliran konstruktivisme di mana seorang siswa dituntut untuk menemukan pengetahuannya sendiri sedikit demi sedikit. Melalui landasan filosofis konstruktivisme, siswa diharapkan belajar melalui mengalami, bukan dengan menghafal. Selanjutnya yaitu kelemahan model kontekstual teaching and learning. Kelemahannya yaitu guru lebih intensif dalam membimbing karena model CTL, guru tidak lagi berperan sebagai pusat informasi. Tugas guru adalah mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja sama untuk menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru bagi siswa. Siswa dipandang sebagai individu yang sedang berkembang. Kemampuan belajar seorang siswa akan dipengaruhi oleh tingkat perkembangan dan keluasan pengalaman yang dimilikinya. Sehingga jika semakin luas pengalaman yang dimilikinya, semakin bagus. Dengan demikian, peran guru bukanlah sebagai instruktur atau penguasa dalam kelas yang memaksa kehendak, melainkan guru adalah pembimbing agar siswa mereka dapat belajar sesuatu dengan tahapan perkembangannya. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan atau menerapkan sendiri ide-ide dan mengajak siswa agar dengan menyadari dan dengan sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Namun dalam konteks ini tentunya guru memerlukan perhatian dan bimbingan yang ekstra terhadap siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan apa yang diterapkan semula. Sekian penjelasan mengenai model kontekstual teaching and learning dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.